Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, se-Sumatera Barat yang sekarang sedang berjuang untuk memasukkan putra putri terbaiknya, putra putri kesayangannya untuk mencari sekolah, ya, SMA, SMK se-Sumatera Barat. Saya sampaikan bahwa sistem penerimaan murid baru kita hari ini sudah hari yang ke-10 ya. Bapak Ibu semuanya, mari kita hadapi SPMB ini dengan baik, dengan adem, tanpa usak-asuk, tanpa adanya stres ya di antara orang tua se-Sumatera Barat, karena SPMB ini seleksinya terbuka. Seleksinya objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan non-diskriminatif. Semua calon siswa berkesempatan sama, cuma ada seleksinya. Kenapa ada seleksi? Karena yang mendaftar itu jauh lebih banyak daripada kuota daya tampung. Makanya diadakan seleksi secara adil, berkeadilan, non-diskriminatif, transparan, akuntabel, objektif. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan cemas, ini ada yang diutamakan, ini tidak utamakan, tidak ada itu. Semua anak bangsa berkesempatan sama untuk masuk sekolah, nanti seleksinya sesuai dengan aturan. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini kebijakan dari kementerian kita sekarang, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan didukung oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Forkopimda Sumatera Barat mendukung sistem SPMB yang adil, non-diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel. Bapak Ibu semuanya, jika anak-anak kita belum diterima di jalur prestasi yang hari ini diumumkan, maka masih ada kesempatan, yaitu ikut jalur domisili, yaitu sekolah-sekolah terdekat di tempat tinggalnya yang sudah kita SK-kan. Tidak ada blank zone seperti tahun-tahun yang lalu. Ada blank zone yang kapanpun, ya, sampai kapanpun siswa bertempat tinggal di suatu tempat itu tidak bisa diterima karena terlalu jauh. Sekarang untuk jalur domisili itu bukan tempat lagi, bukan tempat tinggal, jarak ke sekolah lagi yang diukur, tetapi adalah rata-rata nilai rapor, ya. Walaupun agak jauh sedikit, tetapi rata-rata nilai rapornya tinggi, itu berkesempatan masuk sekolah yang dituju. Di Bapak Ibu semuanya, khusus SMA, karena SMA yang banyak peminatnya ya, masih banyak peminatnya. Ini hari ini akan diumumkan jalur prestasi, dan kemudian ikut, kalau sudah lulus, ikut jalur domisili. Nah, kemudian di jalur domisili itu, Bapak Ibu semuanya, itu kuotanya lebih banyak ya, lebih banyak. Seperti SMA 1 Padang, ada 46 dan 48 itu yang sisa dari jalur afirmasi yang kemudian mengalir karena ada sisa kuotanya tak terisi, ngalir dia ke jalur domisili. Nah, jalur domisili itu akan lebih banyak daripada yang kita kuotakan dari awal, ya, karena aturannya seperti itu. Kalau di jalur pindah orang tua tidak terisi semuanya, ngalir dia kursinya itu ke jalur domisili. Kemudian jalur afirmasi tidak terisi semuanya, ngalir dia ke jalur domisili. Demikian juga jalur prestasi ini, karena diseleksi sesuai dengan syarat. Tidak terisi semuanya, ngalir dia ke jalur domisili. Jadi di jalur domisili akan lebih banyak lagi. Di Bapak Ibu semuanya, tidak ada yang diutamakan. Kepada kita semua, ya, pemimpin dari segala level, kemudian para pejabat, wakil rakyat semuanya, mari kita berikan contoh terbaik bahwa SPMB tahun sekarang
berkeadilan, non diskriminatif, ya, bahwa tidak ada yang diistimewakan, punya hak istimewa, tidak ada yang masuk melalui jalur-jalur tertentu atau privilege yang diutamakan, ya, tidak ada. Bapak Ibu semuanya, ada pepatah Minangkabau, ya, tibo di parui dawa kampian, tibo di matun dawa piciangan, ya. Nah, sering orang menyatakan kepada saya, ada yang mengatakan, bagaimana kalau Bapak sebagai kepala dinas, anaknya tidak diterima di sekolah itu yang dituju, apakah SMA atau SMK yang dituju. Bapak Ibu semuanya, saya sudah berpengalaman untuk itu, ya. Tahun 2014 saya kepala SMA Negeri 1 Padang. Ketika itu, Bapak Ibu, ada jalur masuk SMA 1 Padang, SMA 10 dan SMA 3. Ya, ketika itu karena online-nya itu nilai yang diseleksi itu adalah nilai UN gitu. Nah, sebelum PPDB online berdasarkan nilai UN itu diadakan tes mandiri namanya. Ya, masuk SMA 1, SMA 10, kemudian SMA 3. Itu bekas sekolah-sekolah RSBI itu, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Jadi diadakan jalur tersendiri untuk menjaring anak-anak yang berbakat, ya, yaitu jalur mandiri. Diadakan tesnya. Sebelum diadakan tes, itu dibuat aturannya dulu. Apa aturannya yang dibuat ketika itu? Yang saya membuatnya tentunya bersama kepala sekolah yang 3 itu, bahwa untuk bisa masuk jalur mandiri itu, nilai rapor SMP atau MTS-nya harus tidak ada nilai di bawah angka 8. Harus 89 atau 10 umpamanya kan. 8 paling rendah, ya. Itu aturan yang dibuat. Dan kemudian aturan itu sudah dipublis, diketahui oleh banyak orang, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, anak saya nomor 3 ingin masuk SMA 1. Dia itu dari pesantren, ya. Pesantren itu kan tidak tinggi-tinggi nilainya. Pesantren itu nilainya memang agak objektif sedikit gitu, karena apa nilainya itu yang dituliskan. Saya tak teliti, memang tidak saya korelasikan nilai rapor anak saya dengan aturan yang saya buat, ya. Bahwa ada nilai di rapor anak saya itu yang di bawah angka 8, ada 7, ya. Mata pelajarannya saya lupa. Kemudian saya berhadapan dengan fakta, apakah anak saya itu saya masukkan ikut tes, atau anak saya itu tahu diri saja, wassalam saja, tidak bisa ikut. Saya karena memang menjaga integritas ketika itu, saya memilih anak saya tidak ikut. Jadi Bapak Ibu semuanya, jangankan ikut tes, untuk masuk saja tidak bisa. Ini posisi saya kepala SMA 1. Saya membuat aturan, saya yang memimpin pelaksanaan tes, membuat tes, pelaksanaan tes, dan kemudian memindai hasil abo itu di SMA 1. Akhirnya anak saya sekolah di aliyah ketika itu, di suatu aliyah di Kota Padang, ya. Nah, ini posisi kita. Jadi istilahnya dalam SPMB ini, karena kita menegakkan aturan, tibo di pari dapat kampian, tibo di matun dapat piciangan. Ya, saya sudah melalui ujian itu dan saya sukses mengikutinya, melaluinya. Anak saya tidak apa-apa bagi dia bangga juga. Dan kita mengajarkan kepada anak kita bahwa mentang-mentang ayahnya dalam posisi pengambil keputusan, itu tidak semuanya bisa dilakukan, ya. Tidak semuanya bisa dilakukan karena kita sebagai pimpinan ini disorot oleh banyak orang, ya kan? Ketika kita kendor, ketika kita lemah demi keluarga kita rubah aturannya, demi anak kita rubah aturan masuk seleksi mandiri itu, ini akan menjadi masalah. Anak kita diajar, ya, tidak berintegritas. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya menghadapi SPMB itu karena kita punya anak kita biasa-biasa saja, ya, karena tidak bisa masuk di sekolah umum SMA, masih ada aliyah, masih ada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Bapak Ibu semuanya.
banyak sekolah kita, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat itu berkualitas, ya, berkualitas, dan banyak juga setelah ketika seleksi jalur prestasi dan UTBK itu banyak juga yang diterima di perguruan tinggi favorit, ya, di Jawa, ya, seperti beberapa sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kota Padang ini banyak. Sama juga dengan negeri, diterima di TB ada, diterima di UI ada, diterima di UGM ada, diterima di UNAN juga, UNP semuanya. Karena pemerintah sudah memandang sekolah itu sama semuanya, sekolah negeri, sekolah swasta, ya, sama, tidak ada beda-bedanya, ya. Ketika sekolah itu sudah dapat izin menyelenggarakan pendidikan, pemerintah memperlakukan sama semuanya. Ini yang dinamakan kesetaraan dalam pendidikan. Di Bapak Ibu semuanya, demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi kita semuanya, ya, karena pengalaman saya, Bapak Ibu semuanya, jangan kita menganggap hanya satu-satunya sekolah itu, ya, yang hendak dimasuki oleh anak kita. Banyak sekolah lain kalau tidak dapat di jalur prestasi, jalur domisili, sekolah yang terdekat di tempat tinggal anak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.